Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, bersyukur bisa melayani di gedung yang baru. Juga senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang lama kita ketemu saudara. Saya berdoa semuanya sehat, semuanya diberkati, dilindungi Tuhan, pekerjaan pelayanan. Saudara, saya diberikan tema Eye on Jesus. Mata yang memandang kepada Yesus. Saya bergumul saudara untuk menyiapkan firman Tuhan dan yang kali ini betul-betul bergumulnya beda. Kenapa? Karena Roh Kudus kasih satu sudut pandang yang tidak biasa. Biasanya kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kali ini saya mengajak saudara untuk belajar melihat Yesus sebagai terdakwa. Loh, apakah Yesus penjahat? Oh bukan, saudara. Yesus tidak pernah jadi penjahat. Tapi saya akan ajak saudara untuk mengerti arah dari firman Tuhan ini. Penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tujuan hidup kita ada di bumi ini apa? Untuk apa kita dipercaya Tuhan, lahir dengan warna kulit, kota ini, keluarga ini, pergaulan ini, pekerjaan ini, semua ada maksud Tuhan. Saudara, Yesus menjadi terdakwa itu berkali-kali di Alkitab dicatat, dia berusaha ditangkap, dicari-cari kesalahan walaupun tidak pernah ditemukan kesalahan. Tidak pernah ditemukan kesalahan bukan saking pinternya menyembunyikan kesalahan, tetapi karena memang tidak pernah berbuat salah. Ketika dihadapkan pada wanita yang berzinah berkali-kali, mereka ngetes Yesus dengan tujuan kalau sampai Yesus salah menjawab, itu bisa dijebloskan ke pengadilan. Yesus, kau lihat wanita ini. Kalau menurut peraturan hukum Taurat, harus dirajam batu, dilempar sampai mati. Pendapatmu bagaimana? Ini untuk menguji apakah Yesus bisa menjawab dengan benar. Yesus tidak pernah ditemukan kesalahan, tetapi melalui bantuan beberapa orang, toh akhirnya Yesus ditangkap. Melalui muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Akhirnya dia dihukum mati, hukuman terburuk di zaman itu, kayu salib. Tetapi yang terjadi ini sebenarnya ada dalam nubuatan di Yesaya. Dia tidak pernah berbuat salah, tetapi karena peristiwa itu, dia terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Yang mengejutkan, ternyata bangkit. Tidak cuma bangkit, dia menampakkan diri berulang kali selama 40 hari. Untuk membuktikan dia sudah betul-betul bangkit. Tidak cuma penampakan, saudara. Kalau cuma penampakan masuk acara TV. Tidak bisa diajak ngomong kalau yang di acara TV. Tapi ini Yesus bisa bicara. Berulang kali 40 hari, yang dia bicarakan apa? The Great Commission, amanat agung, misi. Lalu disaksikan murid-murid dan banyak orang. Yesus ternyata naik ke surga. Saudara, Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah membuktikan dirinya Tuhan. Di surga dia menjadi Tuhan, hakim. Tetapi di bumi, dia masih menjadi terdakwa bagi sebagian orang. Buat saudara dan saya, dia Tuhan. Dia juru selamat satu-satunya. Tapi bagi begitu banyak orang yang lain, Yesus masih menjadi terdakwa. Ya, ada sebuah ruang pengadilan di mana ruang pengadilan itu adalah pikiran jiwa-jiwa. Mungkin saudara punya kenalan 2.000 orang, 200-nya jadi jiwa-jiwa yang masih bingung. Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus ini satu-satunya juru selamat? Atau cuma salah satu pilihan? Mau pilih yang mana silahkan, yang penting berbuat baik, podo-podo masuk surganya.
atau hanya lewat Yesus satu-satunya jalan? Mereka bingung. Mereka yang harus ambil keputusan, mereka hakimnya. Setan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk menuduh Yesus itu manusia biasa. Yesus bikin mujizat, oh yang sini bisa bikin mujizat. Yesus memberkati, yang sini bisa memberkati. Lalu mana yang benar? Oh ini pertarungan sengit di pikiran mereka. Nah karena setan mengajukan saksi untuk memberatkan Yesus, Yesus juga punya hak untuk mengajukan saksi. Siapa yang diajukan oleh Yesus? Saudara dan saya. Setiap orang Kristen tanpa terkecuali diminta Yesus menjadi saksinya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kata dalam bahasa Yunani, martus itu ternyata dalam konteks ruang pengadilan. Ini yang harus saudara berpikir dengan kritis. Jadi ternyata menjadi saksi Kristus itu bukan sekali-sekali saudara cerita kebaikan Tuhan. Bukan sekali-sekali update status tentang Tuhan. Itu betul, tidak salah. Tetapi tidak sedangkal itu. Ternyata menjadi saksi itu dalam sebuah ruang pengadilan. Menjadi martus itu menjadi saksi di pengadilannya Yesus bagi mereka yang belum percaya Yesus itu Tuhan. Sepenting itu. Dulu saya di sekuler, saudara. Saya dari sekuler, kemudian jadi coach gitu, jadi pembicara di seminar-seminar bisnis, seminar-seminar pelatihan, banyak bank-bank, perusahaan-perusahaan. Di sana saya berteman dengan banyak orang yang bukan Kristen. Salah satunya sahabat saya, kami ngobrol, makan sama-sama, kadang nonton sama-sama. Sebagai seorang sahabat. Lalu dia mengagumi saya dengan berbagai pencapaian saya. Lalu dia mulai tanya, rahasianya apa Ron? Rahasianya apa? Kok bisa gini? Kok bisa gini? Saya enggak mau jawab. Aku enggak mau jawab. Kenapa? Nanti menyinggungmu. Loh, ada hubungan apa? Selama setahun lebih, saudara, saya enggak pernah jawab. Sampai akhirnya dia dedes terus, akhirnya saya jawab. Ini karena Yesus. Nomor saya saat itu juga diblok, saudara. Diblok. Saya tidak pernah bisa kontak dia, saya tidak pernah punya kesempatan untuk menjelaskan. Sakit, kehilangan sahabat itu sakit. Tapi dari peristiwa itu, saya jadi belajar tentang firman Tuhan. Peristiwa itu membuat saya belajar teologi ya, karena dulu sama sekali tidak ngerti apa-apa tentang teologi ya. Bertahun-tahun kemudian Tuhan kasih kesempatan yang baru. Ada satu orang yang di luar Tuhan, kerasukan setan. Temennya itu teman kos saya. Dia juga tidak kenal siapa-siapa, taunya saya orang Kristen. Taunya saya belajar teologi ya. Dibawa ke saya, proses 2 jam saudara, dia mengalami pemulihan, bertobat, terima Yesus. Perjuangannya tidak mudah menjadi saksi, sangat-sangat sulit. Ketika saudara sadar, ketika saudara mulai bisa melihat bahwa tujuan hidupku di bumi ini bukan cuma caranya gimana jadi orang yang sukses. Tapi ternyata Tuhan juga menaruh kita di bumi ini untuk menjadi saksi. Ketika saudara bisa melihat ini, setan tidak akan tinggal diam. Saudara akan coba disogok dengan kenikmatan dunia. Sampai saudara rasa tidak sempat lagi untuk bersaksi. Wah kalau lihat KTP-mu Kristen ya, sorry ya, ini proyek ini buat
buat orang yang bukan Kristen. Oh, KTP-mu kok ini ya, Kristen ya. Ini kalau jadi kepala daerah di sini enggak bisa kalau Kristen. Akhirnya saudara kena sogok itu untuk mengucapkan saksi dusta. Kalau mau jadi menantunya ini harus ganti KTP. Enggak bisa disogok, diintimidasi, diancam. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini kena masalah apapun, padahal saudara sudah rasa hidup sebagai orang Kristen yang taat, aku taat kok kena masalah. Aku berusaha jalankan firman Tuhan kok aku kena masalah. Kok Tuhan sepertinya enggak tolong? Jangan khawatir, Tuhan tolong. Tetapi sadarlah, ini saudara sedang diserang oleh kuasa kegelapan. Saudara sedang diintimidasi. Dalam segala permasalahanmu, sadar, oh aku sedang diintimidasi ini. Aku sedang diserang oleh kekuatan yang jahat yang membuat aku ini enggak bisa jadi saksi ini. Jadi menjadi saksi tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi, kita harus aware. Ini serangan setan untuk menggagalkan aku sebagai saksi. Apa kita kuat terus-terusan diintimidasi setan? Apa kita kuat terus-terusan diserang dengan berbagai masalah? Mungkin ada yang berhasil mengalahkan kuasa. Mungkin ada yang berhasil menang. Tapi yang lainnya mungkin tidak diserang sama sekali dengan intimidasi dan sogokan. Ada yang diserangnya sisi mental dibanding-bandingkan. Ada seperti paparasi kamera di mana-mana. Saudara, setiap ucapan saudara dinilai, dibanding-bandingkan. Hasil pekerjaan saudara dibanding-bandingkan. Pendidikan saudara, apapun saudara dibanding-bandingkan. Saya ketemu beberapa orang yang konseling, stres istrinya penghasilan lebih tinggi. Di keluarga istri dia paling miskin, di keluarganya dia sendiri juga paling miskin. Padahal dia sudah kerja keras, dia sudah betul-betul jalani hidup yang baik. Dibandingin, loh keluarga besarmu lebih sukses kok ikut Yesus malah seperti ini, dibanding-bandingkan stres. Ada yang mengalami yang lain-lain. Kuatkah kita menjalani ini? Hidup sebagai saksi yang betul-betul, aku enggak mau pakai jalan itu, aku enggak mau pakai jalan ini, kuatkah? Terus dinilai, terus di ini. Itu perbuatan berat untuk jadi saksi. Sulit. Di mata mereka, para jiwa-jiwa yang melihat ini, buat mereka Yesus itu belum Tuhan, masih jadi pertanyaan besar. Nah kita mesti sadar itu, mesti ngerti. Saudara yang paham psikologi, jauh lebih paham dari saya tahu sedikit tentang psikologi. Salah satunya adalah ketika kita mengkonseling orang, kalau kita gagal mengetahui cara berpikirnya, itu solusi yang kita berikan itu enggak tepat sasaran. Mesti belajar ngerti. Yang dia pikirkan, rasakan itu apa sih? Sama. Kalau kita tetap ngotot, Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Betul Yesus itu Tuhan. Tapi di mata mereka, Yesus itu belum jadi Tuhan. Masih jadi terdakwa. Kita harus bisa masuk dalam pikiran mereka. Ketika saya kasih solusi ini, dia bilang bukan itu, masalahku bukan itu, akar masalahnya bukan, loh apa? Akhirnya ketemu akar masalahnya, oh ini. Setelah saya bisa merasakan jadi dia, saya merasakan apa yang dia rasakan, saya berpikir dengan dia berpikir, akhirnya ngerti, sama dengan jiwa-jiwa itu. Kok saudara bisa masuk dalam pikiran kehidupan mereka, saudara bisa lihat, oh yang mereka lihat Yesus itu masih jadi terdakwa. Saudara masuk. Nah, tapi menjalani itu tuh sangat sulit, saudara. Karena itu Bapa tahu, Bapa mengutus Roh Kudus.
Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Karena itu tubuh kita disebut dengan bait Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus. Masuk supaya kita mendapatkan dinamo. Sudah tahu dinamo ya, memang menggerakkan itu, mesin itu dalam bahasa Yunani dunamis. Masuk dalam tubuh kita, hati dan pikiran kita, supaya kita bisa menjadi saksi yang kuat diintimidasi. Dengan berbagai masalah hidup, kuat dibanding-bandingkan. Nah, sekarang saya akan ajak saudara belajar lebih kritis buat yang suka mikir saudara ya. Kalau yang lagi agak ngantuk, saudara foto dulu slide-nya. Supaya nanti di rumah saudara bisa buka lagi, bisa pelajari lagi. Roh Kudus ketika bekerja dalam diri kita, itu ada beberapa cara, tetapi siang ini saya share 2 cara. Roh Kudus sebagai Parakletos dan Roh Kudus sebagai Aletheia. Yang pertama Roh Kudus sebagai Parakletos saudara. Itu gini, ayatnya di Yohanes 14 ayat 26, tetapi Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang 1 mengajar, 2 mengingatkan. Roh Kudusnya masuk dalam pikiran kita, di dalam dia kerja sebagai Parakletos. Kerjanya Parakletos itu sebagai apa? Ini yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena di Alkitab kita, versi TB, masih menerjemahkan dengan kata sebagai penghibur. Kalau di versi yang lain sudah mulai berubah. Kenapa kok sulit menerjemahkan Parakletos? Jadi Parakletos itu satu kata dalam bahasa Yunani, wangel tenan diterjemahkan, saudara. Sulit sekali diterjemahkan. Sulitnya gini, saudara. Contohnya, saudara ya. Saudara yang pakar bahasa Indonesia dan pakar bahasa Jawa misalnya. Kalau bahasa Jawanya ceblok, bahasa Indonesianya apa, saudara? Jatuh. Ceblok, jatuh. Satu kata, sama persis tek. Tapi kalau jelungup, saudara. Satu kata yang podo persis artinya dengan jelungup. Sulit, saudara. Kalau menjelaskan jelungup dalam bahasa Indonesia bisa, jatuh ke arah depan. Tapi itu menjelaskan, bukan satu kata ketemu satu kata. Harus dibikin satu kata yang sama, yaitu japan. Tahu saudara japan? Jatuh ke depan. Tapi kan japan tidak ada di kamus. Sulit akhirnya diterjemahkan. Jelungup itu apa? Itulah kenapa bahasa bergeser dari zaman ke zaman. Kalau saudara sekarang tahu ada kepo, ada alay, ada lebay. Itu di kamus kan enggak ada. Tapi saudara kan ngerti maksudnya. Lah sekarang Parakletos. Apa itu Parakletos? Ini penerjemah pusing. Karena sulit sekali diterjemahkan. Sampai 9 versi Alkitab terbaik bahasa Inggris ada 9, beda-beda pendapatnya. Ada yang menerjemahkan sebagai penghibur. Yang 8 saya tidak setuju. Kenapa? Penghibur itu kesannya cuma di suasana duka. Apa Roh Kudus bisa menghibur? Bisa, sangat bisa. Tapi menghiburnya tidak cuma di rumah duka. Diterjemahkan sebagai konselor, konseling. Bisa. Tetapi juga membatasi, Roh Kudus tidak sesempit itu. Itu satu versi Alkitab. Lalu ada 3 versi Alkitab yang menerjemahkan sebagai helper, sebagai penolong. Lumayan banyak ini 3 versi. Tapi yang lain juga nggak setuju. Kenapa? Kalau penolong itu kesannya pangkatnya lebih rendah. Kalau helper itu kayak asisten. Masa Roh Kudus pangkatnya lebih rendah? Kan enggak. Akhirnya ada satu versi terjemahan yaitu sebagai advokat. Advokat itu apa saudara? Pakar hukum, ahli hukum. Ini yang paling banyak disetujui, termasuk saya sepakat dengan terjemahan ini. Parakletos itu paling bagus walaupun tidak sempurna. Terjemahannya adalah advokat. Jadi apakah Parakletos bisa menghibur? Bisa.
Apakah Parakletos bisa memberi konseling? Bisa. Bisa menolong? Bisa. Tapi dalam suasana pengadilan. Dalam suasana ruang pikir jiwa-jiwa yang lagi bingung itu. Jadi ketika saudara dapat Parakletos, masuk dalam hatimu, dalam pikiranmu. Saudara ketemu orang itu jadi ngerti. Yang kuhadapi ini jiwa-jiwa loh. Saudara pergi ke kota mana, saudara pikir tidak ada orang yang kenal saudara. Mungkin saudara di situasi di mana. Saudara tetap ingat, hati-hati loh. Dalam tata cara kita berbicara, kita bersikap, bahasa tubuh kita, cara bercanda kita, sorot mata kita. Semua yang kita lakukan itu harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena mereka yang di luar sana lagi ngamati. Orang Kristen kok kayak gini ya? Orang Kristen kok kayak gini ya? Sombong ya. Ada yang sana gak punya aturan ya. Yang di sini kurang ajar ya. Yang di sini ngomongnya gitu. Itu saudara. Itu kalau gak punya Parakletos, susah saudara. Dari dalam hati. Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan, mengajarkan dan mengingatkan. Ketika saudara rasanya sudah mau marah. Kebuacut ya orang ini ya, kebuacut. Udahlah tak tabrak aja firman Tuhan. Udahlah aku mau tak pukul aja. Udahlah aku tak mau marah aja. Sudahlah, sudah rusak segala. Sudah. Daging ini tidak kuat, tubuh kita sudah kuat lagi Tuhan. Kok gini rasanya berat. Tiba-tiba ada suara yang sangat lembut dalam hatimu. Sayang, kamu apa? Oh, aku emosi. Sudah mau tak pukul aja orang itu. Ingat loh. Nanti kalau kamu lakukan itu, dia akan bilang Yesus itu penjahat. Dia akan bilang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi ini sudah bertahun-tahun. Kebacut dibaleni lagi, diulangi. Ingat loh, ayo bertahan. Itu Parakletos bekerja dalam hidup. Masalah berat apapun, intimidasi berat apapun, kau tetap kuat. Jalani kebenaran firman Tuhan. Karena Parakletos itu bekerja dalam pikiranmu. Yang kedua saudara, sebagai aletheia. Aletheia itu roh kebenaran. Mari berpikir kritis gini saudara. Kenapa Yesus menyebut Roh Kudus itu roh kebenaran? Kenapa kok bukan roh damai sejahtera? Loh, apa Roh Kudus tidak memberi damai sejahtera? Oh, memberi damai sejahtera. Tapi kenapa Yesus tidak menyebut roh damai sejahtera? Kenapa tidak disebut roh sukacita? Loh, Roh Kudus memberi sukacita. Oh, betul Roh Kudus memberi sukacita. Tetapi kenapa Yesus tidak menyebut roh sukacita? Kenapa yang disebut adalah roh kebenaran? Di mana kebenaran itu diputuskan, saudara? Di mana kebenaran itu diuji, didiskusikan, dipertimbangkan, akhirnya diputuskan di mana, saudara? Di sebuah ruang yang namanya ruang pengadilan. Kalau saudara mengerti kedalaman firman Tuhan ini, ketika saya mengerti gini, ada nyes gitu di hati saudara. Ya ampun Tuhan, firman-Mu tuh hidup, betul-betul hidup. Firman Tuhan betul-betul diilhami Roh Kudus sampai ke detail kata-kata. Itu bikin kita tuh terperangah betapa dahsyat firman Tuhan. Aletheia bicara ruang pengadilan. Dimanapun kita berada, ada ratusan orang, ribuan orang yang sedang melihat kita. Kita ada di 100 ruang pengadilan di saat yang bersamaan. Hati-hati. Dan roh aletheia itu, roh kebenaran itu membimbing kita dari dalam hati untuk mengatakan hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar, tapi harus objektif. Tidak boleh subjektif, harus objektif. Objektif itu bagaimana? Gini, kalau suatu saat saudara berdiskusi dengan keluargamu atau saudaramu, sahabatmu yang belum terima Yesus. Mereka suatu saat akan tanya, opo kok kamu
Tapi mereka terus bengong lihat ke atas. Yesus mulai hilang di awan-awan. Tiba-tiba, hei, digetak sama malaikat. Kamu ngapain lihat ke atas terus? Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia sudah naik ke surga. Ojo mau deloi terus, jangan dilihati terus. Nanti dia suatu saat akan balik lagi dengan cara yang sama. Maksud dari malaikat itu adalah tugas Yesus sudah selesai. Dia sudah ke surga. Tapi belum semua orang percaya Yesus adalah Tuhan. Itu tugas kita. Karena itu kita perlu menambahkan cara kita melihat Yesus seperti yang dilihat oleh para jiwa-jiwa itu. Seperti seorang konselor yang mengerti hati konselinya. Kita harus bisa melihat cara berpikir orang-orang itu. Oh ya, buat mereka Yesus adalah terdakwa. Saya harus sangat berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan saya. Supaya suatu hari mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di sebuah desa, kepala desa membuat pengumuman. Minggu depan kepala daerah akan datang. Kita bikin pesta kecil-kecilan. Setiap kepala keluarga diwajibkan menyumbang anggur. Bukan anggur buah, tapi anggur minuman. Untuk dimasukkan gentong, nanti kita minum sama-sama. Hari Minggu depan tiba. Perayaan mulai diadakan. Akhirnya waktunya minum anggur sama-sama. Dibuka kerannya. Set, kok bening? Oh mungkin anggur putih. White wine. Terus diminum, ternyata rasanya air. Kaget, loh disuruh nyumbang anggur kok nyumbang air. Diselidiki, ternyata kepala keluarga itu mikir. Kan ini ada 1000 lebih toh kepala keluarga. Kan mereka nyumbang anggur semua toh. Kalau aku tok yang nyumbang air kan gak kerasa. Tapi ternyata semuanya nyumbang air. Jadi akhirnya gentong itu tidak berisi anggur, berisi air. Sama saudara, menjadi saksi itu sumbangsih kita semua satu-satu. Itu bukan pekerjaan hamba Tuhan saja, bukan pekerjaan pelayan Tuhan saja. Setiap saudara yang Kristen, yang sudah percaya Yesus sebagai Juru Selamat, satu-satunya, bukan salah satunya. Yesus adalah Tuhan. Saudara punya kewajiban yang sama, menjadi saksi. Untuk apa Yesus dikirim Bapa? Untuk jiwa-jiwa. Untuk apa amanat agung? Untuk jiwa-jiwa. Jiwanya Yesus itu misi. Kalau kita Kristen tapi tidak peduli dengan misi, mohon maaf, kita harus belajar ulang lagi tentang apa itu kekristenan. Saya undang pemain musik WL Singers maju ke depan. Firman Tuhan pagi hari ini. Mari hari ini kita diingatkan betul-betul pentingnya buat saudara dan saya yang sudah bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, Hakim, Allah. Tapi masih banyak di luar sana mereka yang bingung, belum percaya. Itu adalah bagian kita. Mungkin ada 10 orang yang saudara kenal, saya belas tidak kenal. Mungkin ada 5 orang yang saya kenal, saudara belas tidak kenal. Kita punya bagian masing-masing. Bayangkan wajah-wajah mereka.